Selamat malam teman-teman businesspreneurs. Balik lagi kita di sesi IG Live di Senin malam di jam 19.45 sampai 20.45 bersama Pak Baskoro Hadi. Oke, ini sebelum kita mulai boleh dong komen teman-teman malam hari ini dari domisili mana saja. Oke. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman businesspreneurs yang baru bergabung yang baru bergabung di IG Live kita dan belum tahu nih apa itu bisnis.id. Bisnis.id ini merupakan suatu platform belajar bisnis di mana teman-teman bisa belajar bisnis dan interaksi langsung dengan panel expert kita yang sudah expert di bidangnya. Oke, ada Semarang hadir. Oke, malam Pak Rizal. Teman-teman yang lain dari mana aja nih? Nah, teman-teman di sini juga bisa mengikuti e-course berbayar di aplikasi kita ataupun event-event gratis yang bisa diikuti seperti pada malam hari ini di Senin malam ada sesi IG Live bersama Pak Baskoro, di Rabu malam ada IG Live bersama Pak Budi Isman, dan di hari Sabtu kita mengadakan bisnis forum dengan narasumber-narasumber yang memang sudah expert di bidangnya. Oke, ini ada dari Sumedang, Aam Bager. Ada Wulfi Handayani dari Cianjur. Wah, jauh-jauh nih. Wah, Jepara juga hadir, Tangerang hadir, Gunung Kidul hadir. Oke deh. Nah, kita pada malam hari ini ada topik menarik, yaitu mengenai market sizing. Nah, teman-teman yang sudah punya pertanyaan terkait topik pada malam hari ini, boleh nih dituliskan di kolom pertanyaan di bawah ini di question box, ataupun apabila teman-teman ada pertanyaan seputar bisnis lainnya juga boleh nanti ditanyakan dan akan kita bantu jawab bersama Pak Baskoro. Oke, dari Nurohim ada dari Banten, D3 Rahmat dari Lebak, Pak Mahmud dari Kalimantan. Wah, dari seluruh Indonesia sepertinya hadir. Dulu join. Oke, mungkin teman-teman juga belum kenal nih, saya Sherly dari Bisnis.id yang akan menemani teman-teman semua untuk berbincang, untuk diskusi bersama Pak Baskoro selama 1 jam ke depan. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan terkait bisnis ataupun terkait topik pada malam hari ini boleh dituliskan di kolom komentar ataupun kolom question box. Oke, kita tunggu Pak Baskoro dulu. Dari mana saja hadirnya? Gunung Kidul dari Banten, dari Lebak, Kalimantan, Jakarta. Oke, di Jakarta pun hadir. Jakarta mana nih? Kita tunggu terlebih dahulu Pak Bas untuk join. Malam Pak Bas. Malam Sherly. Apa kabar Sher? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Bas apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik-baik sekali saya. Terima kasih. Sherly gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Lagi di hotel ya Pak? Ini saya. Habis. Ada di Shangri-La. Kenapa Pak? Lagi ngadakan workshop Value Creation hari pertama kita di Shangri-La Hotel. Iya nih Pak, sedang di hotel ya Pak? Iya. Wah, sudah banyak gabung nih. Iya Pak, udah nggak sabar, sudah ada pertanyaan lagi juga nih. Wah, sudah ada pertanyaan. Kayaknya nggak perlu ada topik pembuka nih, saya udah ada pertanyaan.
Mungkin biar lebih bisa juga kali ya Pak, lebih ada ada tematiknya agar lebih berkembang luas diskusi malam hari ini. Sip. Boleh, boleh. Biar lebih panas lagi, lebih banyak lagi teman-teman bertanya ya. Oke, saya sapa dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa malam ini kembali menemui teman-teman. Ya, terima kasih Sherly sudah kembali menemani saya untuk bisnis Q&A di hari Senin 24 Januari ya 2022. Topik pembuka malam ini kita nyebutnya market sizing. Ya, market sizing. Jadi kalau kita bicara soal playing field, kita bicara soal market, kita harus pahami sebenarnya market itu sendiri itu seberapa besar. Dan mungkin yang akan lebih banyak membantu teman-teman ini gimana cara ngitungnya atau men-sizing the market ya, mengukur besarnya pasaran itu. Besarnya pasar, sorry kok pasaran, besarnya pasar itu. Ya, tentu urut-urutannya kita harus mulainya kan kita tentukan dulu nih di industri apa, di kategori apa, atau di subkategori apa ya, kita harus tentukan dulu. Kalau dengan asumsi kita sudah jelas, contohnya kita ada di industri apa namanya makanan minuman, terus kita ada di kategorinya yang specifically adalah minuman. Lalu minuman itu lebih spesifik lagi mungkin minuman yang berbasis dairy atau susu ya. Nah, dari situ kita bisa mulai berhitung sebenarnya pasar minuman susu berbasis dairy ya. Minuman berbasis dairy atau minuman berbasis susu itu berapa besarnya. Nah, asumsi saya di sini adalah kita nggak punya data yang konkret. Ya, kita nggak punya data yang konkret. Jadi, bagaimana nih kita menghitungnya? Dan biasanya pengalaman saya sebelum di perusahaan-perusahaan sebelumnya, kita kalau menghitung itu, kalau ada data yang langsung bulat-bulat bisa kita dapetin, itu enak sekali. Tapi di banyak kesempatan, karena kategori itu saking barunya, ya tentunya belum ada pasarnya gitu kan. Belum ada ukuran besarannya, sehingga yang bisa kita hitung adalah potensinya. Ya, potensinya. Belum pasarnya yang real, tapi masih dalam bentuk potensi pasar. Ya, itu kalau totally baru sekali. Tapi kalau kita bicara produk yang subkategori dari kategori yang sudah ada, ya mungkin ya itu tadi minuman, tapi ini minuman berbasis susu. Nah, itu akan lebih mudah menghitungnya atau akan lebih mudah mengasumsikannya. Gitu. Kalau kita berbasisnya mulai diturun-turunkan tadi ya, F&B, terus kategori B, beverage, terus dibuat lagi subkategorinya adalah susu atau yang berbasis susu. Nah, itu lebih enak lagi. Jadi, kita bisa mengasumsikannya dari atas turun ke bawah. Contohnya, mungkin kita bisa cari tahu bahwa dari sisi konsumsi, orang yang minum susu itu berapa persen dari orang yang minum minuman selain susu. Ya, di situ kita bisa membuat asumsi apakah kita mau ngambil angka 5, 10, atau 15%, itu masih akan jauh lebih baik ketimbang kitanya tidak punya asumsi sama sekali. Oke. Halo Amel. Amel, baru ketemu kita hari ini. Ya, jadi itu salah satunya bagaimana kita menghitung market sizing ya. Jadi kalau kita punya kategori dari subkategori yang sudah ada, hitungnya jauh lebih mudah. Nah, yang kedua tadi kalau asumsinya atau skenarionya adalah
market ini sangat-sangat baru, berarti itu akan jauh lebih apa namanya, estimasinya jauh lebih besar. Dalam artian kita unsur estimasi atau hipotesa kita akan jauh lebih besar. Ya, kita ambil contoh seumpamanya kategori baru, umpamanya nutrisi kesehatan tulang. Nih, saya ambil contoh aja ya, nutrisi kesehatan tulang. Oke, nutrisi kesehatan tulang besar sekali kan, apa namanya, kategori itu seakan-akan ya, karena sebelumnya belum ada yang melayani nutrisi kesehatan tulang. Padahal kita adalah nutrisi kesehatan tulang yang mungkin berbasis susu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita harus ngambil asumsi-asumsi yang jauh lebih istilahnya luas ya. Bisa kita ambil dari potongannya adalah apa namanya, dari susu yang memiliki benefit untuk kesehatan tulang berapa persen dari susu yang ada umpamanya. Ya, nanti kita dapat angkanya berapa. Bisa juga kita melihat dari suplemen. Suplemen mungkin dari apa namanya, suplemen itu kayak ini ya, bisa bentuknya pil, bisa bentuknya bubuk ya, dan tidak hanya melulu berbasis susu. Kita ambil dari situ. Nah, berarti kita punya dua source. Yang satu adalah susu, punya benefit apa namanya untuk tulang, yang satu adalah suplemen yang berbentuk apa namanya menghasilkan benefit untuk tulang. Nah, dari situ biasanya kita kawinkan data-data itu dan tentunya kita harus menyepakati asumsi apa yang akan kita pakai. Ya, jadi tingkat akurasinya tentunya kita tidak bisa berharap 100%. Justru kalau kita mengestimasikan pasar, kita akan sebisa mungkin apa namanya estimasinya hanya mendekati 100%, tapi tidak akan bisa 100%. Ya, jadi itu salah satu bagaimana caranya kita market sizing atau mengukur besaran pasar yang bisa kita hitung. Oke, itu apa namanya yang sangat real terjadi kalau kita masuk ke kategori yang baru. Oke, nah. Skenario kedua adalah kadang-kadang kita apa namanya harus menentukan juga dua hal. Dua hal apa? Yang pertama adalah sebenarnya potensi pasar itu berapa menghitungnya dan berapa potensi pasar yang sudah tergarap. Ya, saya ambil contoh umpamanya kita berhitung dengan tingkat konsumsi. Ya, tingkat konsumsi kembali lagi kita bisa ambil contoh mungkin nutrisi kesehatan tulang tadi. Ya, saking barunya kita bisa menggabungkan pemain-pemain yang sudah ada di pasaran itu. Anggap aja ada 5 pemain di suplemen yang punya benefitnya untuk kesehatan tulang. Anggap aja ada 1-2 pemain yang ada di susu, tapi ada benefit yang kurang lebih untuk kesehatan tulang. Nah, kalau kita hitung itu, kita melihat realnya, ya, dari pemain ini jualannya sekian, ya, dari yang berbasis susu, yang berbasis apa namanya suplemen, hasilnya mungkin Y. Jadi kita bisa lihat bahwa di situ adalah real market yang sudah tergarap. X plus Y. Ya, X plus Y. Jadi itu untuk melihat pasar yang sudah tergarap. Yang mana kalau pasar yang sudah tergarap itu baru sebahagian potensi pasar yang sebenarnya. Ya, di situ semoga jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalau kita mengukur market sizing, bisa jadi kita mendapatkan market yang sudah tergarap karena di situ sudah ada pemain-pemainnya real. Kita bisa tahu mungkin datanya, oh yang ini jualan sekian,
Yang ini jualan sekian, digabungkan, keduanya jualannya total, anggap aja 100 miliar. Oh, oke. Pasar yang sudah tergarap itu 100 miliar. Tapi kita harus pastikan bahwa pasti ada pasar yang belum tergarap. Ya, oleh karenanya, pasar tergarap akan lebih kecil daripada potensi pasar yang sebenarnya. Itu ya. Saya bisa ambil contoh lagi, bisa jadi pasar yang potensi bisa dihitung dari populasi dikali mungkin 2 gelas susu per hari. Itu adalah potensi pasar. 2 gelas per hari dikali jumlah penduduk yang menjadi target marketnya, tinggal dikalikan, ketemu volumenya, dikalikan harga beli konsumsi. Anggap aja 1 triliun. Contoh. Anggap aja itu 1 triliun. Nah, itu bisa jadi dengan asumsi bahwa orang itu minum 2 kali, jumlah target marketnya berapa, dikalikan volumenya, dikalikan harganya. Dapat 1 triliun. Terus tadi kita lihat, oh pasar yang sudah tergarap bisa jadi adalah cuma 100 miliar. Sehingga kita bisa punya estimasi pasar itu yang belum tergarap 900 miliar, yang sudah tergarap 100 miliar. Alias potensi pasarnya sebenarnya 1 triliun. Gitu. Ya. Nah, ini cara-cara di mana kita bisa menentukan atau mengestimasikan besaran pasar dengan angle yang bisa kita gunakan. Jadi sudah pasti semua harus menggunakan asumsi, tapi walaupun kita menggunakan asumsi, kita harus benar-benar sepakat sudut atau pendekatannya seperti apa. Ya, jadi ini semoga membantu buat teman-teman jikalau urusan soal market sizing, moga-moga akan banyak membantu dengan approach seperti ini. Gitu. Oke? Kalaupun misalkan dari kategori dan subkategorinya sudah jelas, itu dapat mempermudah kita dalam menentukan market size-nya ya, Pak? Betul, betul sekali. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah ini. Pak Bas, ingin apakah dalam menghitung market size harus berdasarkan segmentasi pasar kita? Contoh, target kita mahasiswa, apakah yang kita hitung hanya untuk mahasiswa atau bagaimana, Pak? Iya, target ya kembali kita mau menghitungnya target market berdasarkan target market atau berdasarkan pasar itu untuk semua target marketnya. Ya, contoh kita ambil pakaian muslim umpamanya. Kita mau ngitung muslimnya atau kita mau ngitung pakaian muslim untuk perempuan saja, atau kita mau ngitung pakaian muslim untuk perempuan dewasa saja, atau kita mau menghitung pakaian muslim untuk wanita secara keseluruhan, atau kita ingin menghitung termasuk wanita dan pria, wanita pria dan anak-anak, apa seperti apa. Tapi biasanya kita ngambilnya itu dari gelondongan besarnya dulu. Nah, itu yang tinggal kita mulai mengirisnya atau mengerucutkannya ke target market kita. Itu ya. Jadi kadang-kadang dikerucutkannya juga dari area geografi. Jadi sebagai contoh, kemarin saya membantu teman yang ada di Sulawesi, dia melihatnya ya untuk pasar Sulawesi karena yang mau dia garap pasar Sulawesi umpamanya. Tapi toh kita ngitungnya juga dari nasional dulu. Baru kita pilah-pilah. Sama, kalau saya membantu teman di Busana Muslim, juga seperti itu. Kita pilah total pakaian Muslim, konsumsinya berapa, terus kita asumsikan wanita berapa, terus kalau yang ditargetkan wanita dewasa, ya kita lihat dari proporsi penduduk, umpamanya untuk wanita dewasa berapa, ya terus kita bisa lebih mengerucut lagi.
dipecah-pecah lagi. Oh, asumsi untuk pakaian atasan berapa dibanding pakaian bawahan umpamanya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Hamzah adalah tentunya kita harus berdasarkan target market kita karena itu yang paling dekat dengan apa yang ingin kita lakukan. Dan nantinya kita kalau mengukur market share atau pangsa pasar itu ya berdasarkan di kategori yang kita berada gitu. Ya, jadi apa namanya itu akan banyak membantu kita jauh lebih spesifik ya dan jauh lebih dekat dengan realitanya ketimbang kalau kita marketnya hanya satu segmen tapi kita ngitungnya untuk 10 segmen yang berbeda. Ini ada juga pertanyaan dari Ambager, Pak. Ambager Ya, ini mungkin bukan dari Ambager aja, tapi ini pertanyaan dari kebanyakan teman-teman nih, Pak. Menurut Pak Bas ya. sendiri kita 2022 ini bisnis apa yang kira-kira menjanjikan, Pak? Waduh, ini kayak nanya ahli ini kayak ahli nujum nih. Bisnis apa kira-kira yang menjanjikan? Jadi apa namanya? Yang kita bisa lihat potensi pasar biasanya kita ngelihat tren ke belakang dan tren ke depannya, ya. Eh, apa sih yang bisnis-bisnis yang akan percepatannya atau pertumbuhannya lebih tinggi? Ya tentunya ngelihat situasi zaman sekarang ini. Apa sih yang lagi hot zaman sekarang? Topiknya soal pandemi. Berarti hubungan yang dengan kesehatan, alat kesehatan, apa obat-obatan, vaksin tentunya, terus juga aparatusnya ya untuk antigen, untuk PCR, reagen dan seterusnya sudah pasti akan jauh lebih cepat secara relatif dengan produk-produknya gitu ya. Kalau kita bicara soal makanan berarti yang hubungannya dengan unsur kesehatan mungkin lebih cepat pertumbuhannya ketimbang makanan yang umum. Walaupun yang namanya makanan tetap dibutuhkan dalam situasi apapun gitu ya. Seperti itu. Jadi di bisnis apapun, di industri apapun, kalau seandainya ada hubungannya dengan perubahan yang drastis di pasar, dan itu bisa dikapitalisasi dengan produk atau jasa yang ditawarkan, tentunya itu akan membuat percepatan atau growth dari produk kita lebih cepat dari kategori yang sejenis atau kategori lainnya. Oke, jadi kita ngelihatnya kalau apa namanya, even waktu saat kita bicara saat memasuki pandemi, di saat pandemi dan pasca pandemi yang bentuknya masih endemi tapi juga masih ada naik turunnya soal pandemi ini, ya selalu kita bicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pandemi itu. Value kita, ya, value proposition kita, positioningnya kita, sebisa mungkin kita angkut hal-hal yang berhubungan dengan situasi pandemi ini. Apa itu? Higienis, kebersihan, protection, terus online, terus isolation. Jadi yang hubungan produk-produk yang bisa mengangkat itu dalam fiturnya, dalam benefitnya, itu akan jauh lebih bisa tahan banting atau tahan terhadap situasi yang berat sekalipun ya. Jadi saya nggak bisa bilang secara spesifik mana yang akan tumbuh bagus dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita bisa melihatnya dari sisi kebutuhan di masyarakat dengan situasi yang ada sekarang ini seperti apa yang bisa dimainkan di produk atau jasa kita gitu ya. Jadi tetap relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini ya, Pak. Betul, betul. Karena ingat ya, Sally ya, kita juga perlu sampaikan ke teman-teman dalam kita melakukan bisnis, lalu kan di awal-awalnya kita menanyakan diri kita, problem apa yang ingin kita selesaikan, problem apa yang ingin kita beri solusi, kebutuhan apa yang ingin kita penuhi.
kebutuhan apa yang bahagian baru terpenuhi, yang ingin kita penuhi, atau unmet needs. Sama, situasi berubah ya kita cek lagi kebutuhan apa sih yang tertinggi. Ya, gitu. Even ya, saya bicara dengan teman di bagian otomotif yang memberi layanan servis mobil, perbaikan mobil. Pada saat pandemi, katanya yang tertinggi jualannya adalah ini, pendingin dan pembersih ruangan mobil. Jadi bisa jualan itu apa namanya cairan yang dipersepsikan akan membantu atau membersihkan ruangan di mobil. Bayangin aja gitu loh. Ya, kalau kita nggak jeli, bisa jadi kita juga ikut tiarap. Tapi kalau kita punya orientasi yang cukup inovatif ya, uh, apa namanya solution oriented ya, berorientasi pada solusi, kita bisa menggunakan itu sebagai opportunity ya, potensial yang bisa kita masukkan ke dalam pelayanan produk atau jasa kita, gitu kan? Nah, itu otomotif bisa dibayangin ya. Jadi kembali lagi, apapun industri Anda, apapun kategori teman-teman, mainkan itulah. Apa sih kebutuhannya? Apa sih problem yang ada di pasaran yang bisa saya layani dengan produk dan jasa saya, atau dengan modifikasi produk dan jasa saya, gitu kan? Oke, ini sebelumnya ada Pak John Alan menyapa nih Pak dari Sangrila. Siapa nih? Pak John Alan. John Allen, wes. Ini raja raja apa namanya nasi uduk dari utara Jakarta. Terima kasih John Oke, telah bergabung. ada Pak Budi juga nih malam hari ini. Malam Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Saya dengar katanya anniversary nih Pak Budi. Selamat nih Pak. Happy anniversary Pak Budi Happy dan Bu anniversary. Intan. Saya belum sempat ini memberi greeting dari tadi, belum ini aja megang HP. Pak Budi lagi di Bali nih. Happy banget dia di sana. Lagi libur nih Pak. Oke, kita next nih Pak. Pertanyaan dari Lihasa. Pak Bas, bagaimana kalau market size kita risetnya melalui kompetitor Pak? Kemudian kita modifikasi dengan inovasi-inovasi dengan karakter dan value yang kita miliki. Oke, sorry. Jadi pertanyaannya adalah, maaf Charlie. Bagaimana kalau market size kita risetnya melalui kompetitor? Kemudian dimodifikasi dengan inovasi dan karakter-karakter dan value yang dimiliki Lihasaf ini, Pak. Maksudnya riset dari kompetitor gimana ya? Mungkin dari seberapa yang sudah tergarap tadi kali Pak, yang seperti yang Pak Bas sudah sebutkan. Oh, oke. Ya, bisa sekali. Mungkin apa namanya dari pemain-pemain yang sudah ada di kategori itu ya. Iya, Intinya ya bisa jadi itu adalah kompetitor yang direct, yang langsung ataupun yang tidak langsung nantinya. Jikala kita memasuki ke segmen tersebut ya. Ya bisa sekali. Jadi ini ada dua hal, market sizing dengan penciptaan value untuk apa namanya untuk market yang belum terlayani atau unserviced market ya, yang mana di situ kebutuhannya belum terpenuhi 100% oleh kompetitor. Jadi justru itu adalah inti dari sebuah bisnis, inti dari sebuah inovasi di mana kita harus melihat celah. Celah itu atau istilahnya kolam itu kalau bisa kita lihat ya, kita tahu itu belum terlayani, berarti ada opportunity di situ ya. Kesempatan kita walaupun celahnya kecil, tapi bisa jadi itu akan berpotensi sangat besar jikalau digarap gitu. Jadi tidak masalah melihatnya dari pemain-pemain yang ada atau kompetitor langsung atau kompetitor tidak langsung. Kalau kita lihat tahu celahnya di situ, kita tahu unserviced need yang di situ atau kebutuhan yang belum terlayani, ya kita bisa masuk di situ. Ya, dan apa namanya? Ya kita harus mendesain
mulai dari value-nya, mulai dari positioning-nya, lalu sampai dengan product design yang sesuai dengan value dan positioning yang ingin kita bangun, gitu kan? Seperti itu. Kita next, ada pertanyaan dari Geo SFNY. Jika inovasi atau value usaha kita ditiru orang lain dan orang lain tersebut langsung melakukan ekspansi besar-besaran dan kita belum bisa melakukan ekspansi tersebut, bagaimana menurut Pak Bas? Ya, jadi kalau kita sudah menemukan suatu opportunity, ya, biasanya makanya akselerasinya pun juga harus cepat. Cepatnya apa? Sebenarnya cepatnya bukan untuk menggarap pasar itu dengan cepat, tapi untuk memastikan bahwa penetrasi produk kita itu apa namanya dengan kecepatan yang tinggi. Ya, tergantung kalau seandainya eh, entry levelnya atau barrier to entry-nya sangat rendah sehingga memungkinkan kompetitor kita masuk, ya berarti kita harus lebih cepat ya memperkuat diri kita untuk duluan atau menjadi pelopor di pasar itu dulu ya karena eh, pelopor biasanya dapat hadiah menjadi pemain yang apa namanya lebih dipercaya ketimbang pemain kedua tiga. Itu kurang lebih hukum alam yang saya sering alamin ya di saat apa namanya meluncurkan sebuah inovasi. Selalu istilahnya adil sekali lah hukum alam itu. Dikala kita sebagai pionir, kita akan mendapatkan posisi dan biasanya memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, kecepatan kita harus benar-benar disesuaikan gitu ya. Kalau entry levelnya itu rendah, ya barrier to entry-nya sangat rendah, berarti di saat itu pula kita harus jauh lebih cepat ketimbang kalau barrier to entry-nya tinggi. Ya, maksudnya apa tuh barrier to entry? Kalau kita hanya membuat sesuatu yang mudah ditiru, itu barrier entry-nya rendah. Kalau agak sulit ditiru, ya, itu akan lebih lama kompetitor bisa masuknya. Itu. Nah, kalau kita sudah menakar barrier to entry-nya seperti apa, di situ yang akan menentukan kecepatan kita untuk berakselerasi atau scale up istilahnya ya, dengan penetrasi pasar yang jauh lebih cepat, dengan inovasi-inovasi yang terus kita gencarkan, seperti itu. Jadi saya selalu berpendapat bahwa yang namanya kita melakukan market development atau market penetration itu biasanya fokusnya adalah pemberian service atau kebutuhan yang benar-benar kita bisa layani dengan cepat dan baik. Ya, fokus kita harusnya ke situ. Jangan terlalu fokus untuk kita akan di-copy orang gitu ya. Karena kalau kita fokusnya hanya takut di-copy orang, kita justru nggak maju-maju. Ya, saya juga baru tadi nyampaikan di workshop Value Creation, competition is good, ya, tapi itu kalau kita berorientasi pada untuk berinovasi dengan tujuan terus untuk memberikan yang lebih baik kepada target market kita, gitu. Jadi kompetisi itu bukan untuk ditakuti, tanda kutip, tapi untuk justru memecut kita, ya, supaya kita dapat berinovasi dan memberikan yang lebih baik setiap harinya gitu kepada customer kita. Sehingga kita justru akan selalu di depan. Ya, ketimbang kita hanya takut aja tapi tidak berbuat apa-apa atau keder, akhirnya kita akan tersalip lah oleh kompetitor itu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu takut lah dengan kompetitor. Yang penting fokusnya building innovative product yang lebih memberikan nilai yang lebih tinggi atau value yang lebih tinggi. Itu Oke? kenapa Pak
memperhatikan juga kalau kita harus buat value yang unik dan relevan ya Pak, biar nggak mudah nih di copy sama kompetitornya. Yes, betul sekali, Sally. Oke, ini ada pertanyaan dari Panarastor. Malam Pak Bas, izin bertanya, kalau data market size untuk consumer good dapatnya dari mana ya Pak? Apakah ada referensi atau harus kita hitung sesuai populasi target market? Sorry, putus-putus, Sally. Data apa tadi? Izin bertanya, kalau data market size untuk consumer good dapatnya dari mana? Dan apakah ada referensi atau harus kita hitung sesuai populasi target market? Ya, kembali tergantung dari kategori apa nih. Ya, kategorinya apa specifically. Ya, yang bisa kita lakukan tentunya pasti akan ada ya institusi research yang menjual data itu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan market size itu bisa kita hitung dari mungkin publikasi. Ya, publikasi yang dilakukan oleh media massa. Contohnya kalau kita bicara soal alas kaki, itu kalau kita apa namanya kita lihat memang tidak specifically besaran alas kaki di Indonesia berapa, tapi di situ ada apa namanya laporan-laporan mengenai besaran ekspor alas kaki Indonesia itu nggak spesifik pasar Indonesia, tapi produksi Indonesia untuk konsumsi dalam negeri dan konsumsi ekspor ada nilainya. Nah, kalau seperti itu berarti kan agak sulit juga ya menghitungnya. Nah, itu yang diperlukan asumsi kita. Ya, ini alas kaki semuanya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita dapetin dari apa namanya secondary data istilahnya, secondary data adalah data secondary yang bisa kita dapat dari source di luar, bukan kita yang melakukan riset sendiri ya. Kalau primary kita yang melakukan sendiri, tapi kalau secondary bisa jadi dari data di luar menggunakan apa namanya clipping, news dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau itu bisa dapat kita eh, apa kumpulkan data-data itu, paling tidak kita bisa mulai membuat hipotesa atau asumsi. Contohnya kayak tadi alas kaki ekspor, mungkin kita bisa lihat, oh, yang untuk konsumsi lokalnya berapa. Ya, mungkin tinggal dikurangin apakah itu 10, 20, 30% dari totalnya atau berapa persen dari ekspor yang dikonsumsi dalam negeri. Nah, dari situ kita dapat, nah, kita tinggal pilah-pilah lagi mana yang untuk orang dewasa, laki, perempuan, anggap aja secara populasi 50-50 ya. Tapi untuk apa namanya wanita bisa jadi konsumsi sepatu wanita jauh lebih tinggi daripada konsumsi sepatu atau alas kaki pria kan ya. Kita asumsikan aja. Kita hitung biasanya kalau dalam satu keluarga wanita beli berapa pair, pria beli berapa pair, secara rasio mungkin 1:3 atau 1:4. Nah, itu nanti kita apa gunakan rasio itu untuk menghitung specifically berapa wanita, berapa pria dan seterusnya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi, dari mana sih referensinya? Macam-macam. Kalau kita bisa merekrut institusi-institusi ya kayak Mars, kayak mungkin Nielsen atau institusi yang lain ya, bisa mungkin ada data yang sudah tersedia. Tapi pun kalau tidak tersedia, kita harus menggunakan secondary market research, di mana itu melalui publikasi, ya, melalui apa namanya pemberitaan, atau bisa mungkin mengekstrapolasi dari jualannya department store yang ada di Indonesia, ya, seperti itu data-datanya. Jadi, yaitu tugas intelligence kita lah, bagaimana kita bisa mengkolek atau menghimpun data-data yang bisa kita gunakan untuk menghitung market size. Oke, nih kita ada pertanyaan juga dari Kenan Zahir. Salam Pak Bas, saya Lia dari brand fashion muslim Qnans.
saat ini market sizing kami di usia dewasa. Apabila ingin merambah ke usia remaja, apakah kami harus membuat brand baru atau dengan brand yang sudah ada? Oke, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi kalau sekarang melayani segmen dewasa, kalau mau mengekspand marketnya, ya market untuk untuk ke usia remaja, perlukah kita menggunakan brand yang berbeda? Jawabannya adalah relatif. Ya, relatif dalam artian bagaimana penerimaan brand itu oleh kalangan remaja. Apakah bisa diterima atau tidak? Ya, jadi saya nggak bisa jawab harus ganti brand atau harus memiliki brand yang sama tapi ada brand extensionnya atau sub brand yang berbeda. Itu memerlukan validasi kepada target market itu sendiri, target market baru itu sendiri. Ya, dalam istilah di branding itu ada namanya footprint, ya, brand footprint. Seberapa jauh kakinya itu bisa menginjak value atau positioning yang sudah kita ciptakan dari brand yang sudah ada sekarang. Oke, bisa jadi bisa jadi tidak, ya. Jadi bisa jadi ada brand tertentu footprintnya lebih luas daripada brand yang kedua atau yang ketiga. Jadi sangat-sangat relatif, itu yang harus kita cek. Biasanya kalau urusannya fashion, secara umum, brand yang diperuntukkan untuk orang dewasa akan dilihat kurang modis oleh kalangan yang lebih muda. Biasanya. Jadi kalau umpama Mark and Spencer lah, umpamanya. Fashionnya Mark and Spencer. Itu kelihatan kan untuk orang kantorannya pun yang konservatif umpamanya. Tiba-tiba dia mau menarik kalangan yang lebih muda, ya kayak Shirley gitu ya. Sekarang saya tinggal tanya aja ke Shirley. Shirley, persepsi kamu mengenai brand Mark Spencer kayak apa? Oh, itu untuk orang dewasa, untuk usia 45 ke atas, dan seterusnya. Jikalau saya mengeluarkan Mark Spencer ini yang memenuhi kebutuhan Shirley, tertarikkah Shirley untuk ini? Kira-kira tertarik nggak Shirley? Agak kurang ya Pak, Agak. karena kan khususnya mereka itu untuk yang umur yang lebih dewasa gitu. Jadi kalau untuk remaja, untuk yang masih usia belasan ataupun 20-an awal itu agaknya kurang Pak menurut saya. Kurang ya. Nah, ini salah satu cara untuk kita memvalidasi ya bagaimana brand stretch-nya itu nyampe nggak gitu untuk Shirley. Dalam hal ini kan stretch-nya untuk usia yang lebih muda. Biasanya kalau soal fashion ya seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau seandainya fashion itu untuk orang remaja atau dewasa muda, biasanya yang remaja atau dewasa muda itu masih bisa relate atau merasa relevan dengan brand untuk yang dewasa, remaja tua atau dewasa muda gitu. Karena anak-anak SD, SMP itu melihat anak SMA keren gitu ya. Tapi sebaliknya juga anak SMA ngelihat orang-orang kuliah masih keren gitu. Gue pingin kayak dia. Tapi nanti sampai lulus SMA, lulus kuliah, bekerja, mungkin saat-saatnya udah ngeliat lagi kalau lebih tua dari itu, wah udah nggak keren. Gitu. Nah, akhirnya ya kebalik. Jadi ada istilahnya overlappingnya itu mana orang ingin berorientasinya kemana. Ada saatnya di mana dia berorientasi pada orang yang lebih tua, tapi ada batasannya sampai seberapa jauh lebih tuanya dari dianya. Kalau urusan fashion pasti ada pakem-pakemnya lah istilahnya. Seperti itu sih ya. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban apakah harus ganti brand, apakah harus punya brand extension, ataukah bisa dengan brand yang sedia kala. Itu harus divalidasi.
ini bisa ditanyakan nih validasi ke target marketnya saat ini ya Pak, khususnya ke Iya, anak-anak remaja. benar sekali. Ya, Oke Pak, pertanyaan dari saya nih Pak. Saya kan agak awam ya Pak mengenai market leader untuk di suatu kategori ataupun bidang tertentu. Nah itu uh, apa sih Pak kelebihan dan kekurangannya sebagai jika suatu perusahaan menjadi market leader di kategori tertentu itu? apa keuntungannya? Kelebihan dan kekurangan. Keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Kalau jadi market leader lebih banyak keuntungannya dan kelebihannya daripada kekurangannya. Ya, pertanyaannya sebenarnya Sherly adalah bagaimana kita menjadi market leader di kategori itu, ya kan? Bagaimana kita bisa menciptakan satu kategori atau di kategori di mana kita bisa menjadi market leader, oke? Karena saya ambil contoh aja, kalau kita ya kembalilah sama kayak nutrisi kesehatan tulang yang didominasi dengan produk-produk yang berbasis susu. Kalau dilihat market leader-kah dia di kategori susu, bisa jadi dia tidak market leader di kategori susu secara luas. Tapi dia bisa membuat subkategori yang namanya nutrisi kesehatan tulang, yang mana kolamnya lebih kecil, tapi dia menjadi rajanya di situ. Jadi istilahnya lebih baik menjadi market leader di kolam yang lebih kecil atau di kolam yang berbeda ketimbang menjadi pemain dan bukan menjadi market leader di kolam yang lebih besar. Ya, oleh karenanya sebenarnya kepiawaian seorang entrepreneur, businessman, pemasar itu harusnya mencari celah yang tadi itu, Sally. Mencari kolam yang mana tidak kelihatan sekarang tapi kita sudah bisa melihat. Nah, itu yang akan kita gali, yang akan kita kuasain menjadi market leader gitu. Jadi market leader di category kita ciptakan gitu. Gitulah, Sir. Keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Ya kalau kita market leader dengan pangsa pasar 70-80% pangsa pasar ya atau market share, enaknya adalah dikala kita ngembangin kategori itu dan tentunya ada pemain lain yang 20% tadi. Keuntungannya apa? Setiap kali kita mempromosikan kategori itu saja, kita sudah diasosiasikan dengan kategori itu karena kita pionir dan market leader. Kebenaran. Jadi setiap 100 orang yang masuk, Sir, itu 70 atau 80 dari 100 orang itu pasti akan membeli produk kita. Keuntungannya itu, ya. Mungkin kalau dilihat apa ya, kelemahannya atau drawback-nya apa, ya menjadi tugas kita untuk mengembangkan kategori itu atau menjadi agenda terbesar kita supaya kategori itu terus berkembang gitu. Sepinter-pinternya kita justru harus ngajak pemain-pemain yang lain untuk ngeramein kategori itu sehingga kategori itu bisa hidup. Kalau kategori itu hidup dan bertumbuh, yang diuntungkan 70% sampai 80% adalah si market leader itu. Gitu. Jadi lebih Oke, banyak keuntungannya sih, Sir, kalau jadi market leader. oke. Jadi lebih banyak keuntungannya kalau kita jadi market leadernya ya Pak. Betul sekali. Ini semoga juga teman-teman di sini bisa jadi market leader di kategori bisnisnya saat ini. Ini teman-teman, apakah ada pertanyaan lain terkait topik malam hari ini? Ya, mungkin sudah pada ngantuk nih. Ayo, teman-teman, masih ada waktu nih. Berapa lama lagi nih, Sir? Sekitar 10 menit lagi, Pak. Ayo, udah masuk injury time nih, 10 menit. Kalau main bola tinggal 10 menit nih waktunya nih. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya nih terkait topik malam hari ini? Atau ini Pak, pertanyaan dari saya lagi. Kapan Ya.
kapan dan dalam kondisi apa nih Pak bagi teman-teman bisnis teman-teman ini harus mengganti strategi pemasarannya? Karena kan saat ini mungkin ada juga yang masih belum menyesuaikan atau masih masih belum stabil lah dengan strategi pemasaran yang serba digital ini. Iya, kalau kita bicara soal strategi, itu kan lininya kan banyak ya. Even dalam pemasaran, strategi pemasaran tuh apa saja sih yang bisa dimainkan ya. Nah, itu yang saya selalu sampaikan bahwa paling nggak di bauran marketing ada yang 4P, ada yang 5P, 6P, 7P, 8P, dan seterusnya. Kalau sekarang ada yang berpendapat bahwa 4P itu mungkin sekarang namanya 4C gitu ya. Apapun itu, saya nggak akan membahas secara detail, tapi sebenarnya itu mirip-mirip lah 4C, 4P, apapun penyebutannya ya. Karena kalau diperhatikan, didalamin sebenarnya fundamentalnya basisnya sama. Hanya approach-nya akan sedikit berbeda dengan situasi yang sekarang. Contohnya, yang produk umpamanya ya, strategi marketing salah satunya produk, ya, product strategy, atau kalau yang menganut, yang suka C-an itu adalah co-creation, istilahnya. Produk juga sebenarnya. Co-creation. Pendekatannya apa? Zaman sekarang co-creation di mana kita harus bekerja sama dengan lebih dekat lagi dengan target market kita, ya, berko-kreasi. Nah, sebenarnya secara fundamental produk dari zaman dulu sampai sekarang itu toh dibuat dengan orientasi bahwa itu akan memenuhi kebutuhan si target marketnya. Approach-nya memang mungkin kalau sebelum-sebelumnya tidak 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 sedekat sekarang, atau approach yang diharapkan harus lebih dekat lagi sehingga target market itu bisa berkontribusi langsung dengan pengembangan desain produk itu. Tapi inti-intinya ada itu sebagai itu ya produk strategi gitu kan. Ya, jadi strategi pemasarannya salah satu P-nya itu adalah produk atau tadi co-creation istilah lainnya. Itu yang harus kita perhatikan terus. Relevankah produk kita di saat digital ini? Gitu ya. Mungkin produknya masih relevan, hanya formatnya yang kurang relevan. Atau turun relevansinya. Oke? Contohnya apa? Kita ambil umpama di zaman digital ini yang namanya product experience bisa jadi sekarang masanya kedekatan antara realita dan virtual itu menjadi lebih besar kedekatannya. Jadi di mana kita bisa membuat experience yang selama ini didominasi oleh realita atau real, sekarang bermain virtual. Makanya ada istilah apa namanya direct to avatar ya, bukan direct to customer lagi, karena dilihat produk-produk kita sekarang itu consumer behavior-nya mereka punya identitas yang mendua gitu. Mereka ada tekanan atau keinginan untuk memiliki identitas di dunia digital. Jadi produk-produknya itu tidak hanya akan melayani seorang individu atau target market yang real, tapi juga dia sebagai individu di dunia maya atau di dunia digital. Produk desainnya kan bisa beda. Realnya, Shirley akan beli sepatu atau pakaian muslim. Tapi Shirley ada yang identitas di digitalnya. Oh, Shirley mau membelikan mungkin main game apa gitu untuk produk sepatu atau pakaian muslimnya akan sedikit berbeda dengan yang dibeli Shirley dalam dunia dunia realnya gitu kan. Nah, itu dari sisi produk saja. Tentunya yang lain apa sih? Kita bicara soal pricingnya. Pricing daripada value yang sudah diciptakan. Di dunia digital bisa jadi efek value itu bisa sedikit berubah hubungannya dengan pricingnya. Ya, apakah itu dari sisi transaksinya dipermudah sehingga cost of money-nya pun sedikit beda,
sehingga harganya pun akan terpengaruh karena cost of money-nya berubah. Umpama gitu, itu contohnya. Kita bicara soal promosi udah pasti ya, di dunia digital sekarang sangat-sangat dimungkinkan dan sangat-sangat apa namanya customer kita atau target audience kita bisa dijamah dengan digital dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Itu walaupun kalau ngelihat dari sisi effectiveness-nya juga harus dicek ya, barang yang murah juga effectiveness-nya biasanya tidak seefektif kalau kita ada harganya untuk berinvestasi di media tersebut, umpamanya gitu ya. Ya, kita lihat aja sekarang kan multiplikasi dari apa namanya investasi di online tadinya bisa 30 kali, revenue-nya sekarang turun menjadi hanya 20 atau bahkan 10 kalinya. Itu kan membuktikan bahwa di mana saat kemarin itu digital itu menjadi media yang cukup efektif, tapi kalau kita tidak hati-hati, yang harganya murah atau bahkan free, efektivitasnya bisa menurun ya. Tapi apapun itu di dunia digital ini salah satu aspek strateginya di bidang promosi juga akan berubah. Placement yang keempat ya, placement. Tentunya sekarang kita lebih dimudahkan yang namanya marketplace. Kalau dulu benar-benar hanya real di mortar and brick istilahnya ya, di tempat-tempat yang benar-benar ada temboknya. Kalau sekarang marketplace bisa menjadi hal yang virtual juga. Penempatan produk kita di tempat yang virtual juga. Jadi barang itu nggak perlu harus di ship atau ditransportasikan sebelum ada penjualan. Ya, karena placementnya sudah bisa dilakukan secara virtual. Menghemat ongkos, menghemat biaya warehousing-nya, ya. Dan tentu tadi ongkos ya transportasinya dari pergerakan barang kita yang real dari tempat A ke tempat B atau ke tempat persinggahan. Jadi itu baru 4P. Strategi marketing tadi saya bilang ada lagi lebih dari itu ya. People-nya, prosesnya, physical evidence-nya itu adalah strategi paparan marketing yang di dunia pemasaran biasanya akan selalu menjadi checklist-nya. Apakah strategi kita dan strategi yang mana di antara P itu tadi yang relevan, apalagi di dunia digital. Oke. Oke, ini ada di injury time ini ada pertanyaan dari JEK Susanti. Malam Pak Bas, izin bertanya, apakah benefit di-create dari fitur sebuah produk, begitupun dengan value-nya? Ya, Eka Susanti, terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaan dari Value Creation ya. Jadi saya yakin Eka sudah mulai belajar dan sudah mulai fasih nih ya. Benar sekali. Jadi kalau kita membicarakan soal benefit, itu adalah turunan atau lanjutan dari fitur yang kita hadirkan. Jadi fitur itu atau deskripsi dari sebuah produk itu tidak akan penting kalau tidak disandingkan dengan benefit. Karena konsumen careless ya, tidak terlalu peduli. Bisa kita bilang, oh ini fiturnya dengan resolusi yang 3000 kali 3000 umpamanya. Saya lupa ya angkanya itu. Tapi itu nggak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak menghadirkan benefit kenapa 3000 kali 3000 itu lebih baik daripada yang 1500 kali 1500 gitu kan. Nah jadi benar sekali Eka selalu usahakan cari fitur yang akan menghadirkan benefit di mana di mata konsumen atau di benak konsumen dipersepsikan sebagai sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan dia. Gitu. Dan nanti kalau dilihat semuanya harus unik dan relevan. Jadi kalau kita sandingkan dengan apa yang ada di pasaran atau apa yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing, itu harus selalu unik dan relevan. Gitu. Tentunya nanti kalau diteruskan ke value atau motivasi tertingginya seperti apa. Nah, itu yang harus terus digali. Nah, ini juga tadi
pokok pembahasan yang seru sekali tadi di siang hari di workshopnya Value Creation. Banyak teman-teman yang juga masih belum paham fitur itu apa, ternyata ya, dan juga benefit itu kenapa kok dibutuhkan, dan bagaimana kita melihat benefit dari sisi konsumen, bukan dari sisi prinsipal ya, atau pembuat atau pemilik brand itu harus dilihat dari sisi konsumennya. Sampai kita naikkan ke value atau motivasi tertinggi. Kenapa mereka mengingini produk kita? Gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari Lihasa. Sebagai market leader, karakter dan diferensiasi produk kita harus tinggi ya Pak, harus kuat di riset. Karakter diferensiasinya harus apa tadi? Sorry terputus, Shirley. Karakter dan diferensiasi produk kita harus tinggi sebagai market leader, harus kuat di bagian risetnya Pak. Oh, ya, dia menjadi market leader karena dari awalnya memang dia masuk dengan apa namanya, celah yang udah dia tahu akan dimasuki seperti apa. Dia pionir di situ, sehingga dia masuk yang menjadi pionir udah pasti paling tidak saat diluncur atau dia masuk ke pasaran itu belum ada apa namanya pesaingnya. Oleh karena dia sudah unik sendiri ya, diferensiasinya udah pasti tinggi ya, karena nggak ada yang dibandingkan gitu. Baru nanti biasanya dikala dia sudah mulai menggarap kategori itu, dikala kategori itu sudah kelihatan profitable, mulailah ada pesaing. Ya, nggak beda kalau di mana ada gula pasti ada semut. Kalau kita lihat dari teori ekonomi pun sama, dikala ada apa namanya, tidak hanya profit tapi super normal profit. Super normal profit berarti tinggi apa namanya, profitnya sangat-sangat tinggi, dikala itu akan banyak pemain masuk ke situ untuk menikmati super normal profit yang akhirnya dalam perjalanan waktunya itu super normal profitnya akan menurun. Walaupun tetap profitable tapi akan menurun. Jadi istilahnya di dunia monopolistik ya, pemainnya tidak banyak atau bahkan cuma satu, kecenderungannya adalah pemain itu akan berusaha untuk memiliki super nomor profit. Sehingga kalau kita lihat makanya di ekonomi yang sehat itu jangan sampai ada monopoli gitu. Sehingga pasar itu sehat. Tingkatan dari normal profitnya itu sehat. Ya, masih ada dan bisa terbagikan dengan pemain-pemain yang lain. Dan konsumennya juga tidak terbebani dengan harga yang tidak realistik. Oke Pak Bas, nggak terasa kita udah lewat 3 menit nih Pak dari sudah jam 24.08. Tidak masalah. Untuk sesi malam hari ini benar-benar insightful juga untuk saya dan juga untuk teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa materinya juga bisa diaplikasikan segera dapat bermanfaat di bisnisnya teman-teman. Sip. Terima kasih Shirley sudah menemani saya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, luar biasa malam ini, pertanyaannya keren-keren. Dan semangat terus ya belajar. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya Pak untuk besok workshop hari keduanya. Terima kasih Shirley. Oke, selamat malam.